Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Putri Dianisa dengan NPM 22.346. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan tindak pidana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, pendapat para ahli, perbandingan pasal antara KUHP nasional dengan KUHP VS, serta contoh kasus mengenai percobaan tindak pidana. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana ini sering disebut juga sebagai pogging. Dalam teori, percobaan tindak pidana ini diartikan sebagai permulaan kejahatan yang belum selesai. Nah, mengenai percobaan ini diatur dalam KUHP buku 1 bab 4, pasal 53 dan pasal 54, serta dalam KUHP nasional pasal 17 sampai dengan pasal 19. Berdasarkan KUHP nasional, percobaan melakukan tindak pidana ini terjadi ketika niat si pelaku itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang ingin dicapai, tetapi pelaksanaannya itu tidak selesai atau mencapai hasil yang diinginkan, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Nah, dapat dikatakan ada percobaan tindak pidana itu apabila ada satu rencana atau firman, yang kedua adanya suatu permulaan perbuatan dari rencana itu, yang ketiga tidak tercapainya tujuan dari pelaksana itu yang disebabkan oleh masalah yang tidak tergantung pada diri pelaku. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada menurut Satohit Kartanegara. Menurut Satohit Kartanegara ini, percobaan itu memiliki arti sebagai permulaan kejahatan yang belum selesai. Lalu ada menurut Pompe. Menurut Pompe ini, percobaan ini adalah suatu usaha tanpa hasil. Sedangkan menurut Van Jevenbergen, percobaan ini ialah realisasi dari sebagian perbuatan. Menurut Wirjono Projodikoro, percobaan ini ialah kata percobaan atau pogging itu memiliki arti sebagai suatu usaha yang mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tujuan itu tidak atau belum tercapai. Sedangkan menurut John Kurtz, percobaan itu ialah mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu tetapi tidak tercapai. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan pasal antara KUHP nasional dengan KUHP WPS. Dalam KUHP nasional mengenai percobaan ini diatur di dalam pasal 17 sampai dengan pasal 19. Sedangkan di dalam KUHP WPS ini diatur dalam buku 1 bab 4, pasal 53 dan pasal 54. Yang pertama, di sini dalam pasal 17 KUHP nasional disebutkan bahwa ketentuan pasal 17 ini hanya menentukan kapan atau bila seseorang itu melakukan percobaan, melakukan tindak pidana, yaitu apabila A. Si pembuat itu telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana yang dituju. Yang B. Pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil, atau percobaan itu tidak mengakibatkan akibat yang dilarang. Sedangkan dalam KUHP WPS ini tercantum dalam pasal 53, terdapat 3 unsur atau syarat yang harus dipenuhi agar seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum, yaitu ketika yang A ada niat atau kehendak dari si pelaku, yang B ada permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, yang C ada pelaksanaan tidak selesai atau semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Nah, di tabel kedua yaitu di dalam pasal 17 KUHP nasional dan pasal 53 serta pasal 54 KUHP WPS ini dua-duanya tidak memberikan definisi mengenai percobaan. Tetapi pasal 17 KUHP nasional ini menentukan unsur-unsur kapan seseorang dapat disebut sebagai melakukan tindak pidana percobaan. Sedangkan pasal 53 KUHP WPS ini hanya menentukan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar seseorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Lalu pada tabel ketiga yaitu mengenai terminologi. Terminologi percobaan menurut KUHP WPS ini disebut sebagai percobaan melakukan kejahatan. Sedangkan di dalam KUHP nasional ini terminologinya berubah menjadi percobaan melakukan tindak pidana. Tabel keempat, di dalam pasal 18 KUHP nasional dijelaskan mengenai percobaan yang tidak akan dipidana serta mengenai percobaan yang menimbulkan suatu kerugian yang menurut undang-undang itu adalah suatu tindak pidana, maka pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Sedangkan di KUHP WPS mengenai kedua poin tersebut tidak ada. Tabel keempat mengenai pasal 19 KUHP nasional.
Disebutkan dalam pasal 19 KUHP nasional ini bahwa percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2 tidak dipidana. Sedangkan dalam KUHP PPS ini tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai poin tersebut. Nah, lalu di sini ada contoh kasus. Kasus ini terjadi pada bulan Juni 2019 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sini korbannya berinisial VT, sedangkan pelakunya ada YL selaku istri VT, ada BHS selaku selingkuhan YL dan supir pribadi VT, lalu ada JRS dan IM selaku eksekutor. Nah, si JRS dan IM ini mendapat bayaran 200 juta dari YL. Lalu ada BO. BO ini ialah orang yang merekrut JRS dan IM lalu mengenalkannya kepada BHS. Motif dari pelaku ini ialah karena YL dan BHS ini ingin menguasai harta milik VT disertai dengan BHS yang ingin memiliki YL sepenuhnya. Di sini ada dua kronologi kejadian. Kronologi yang pertama yaitu pada awalnya si YL dan BHS ini merencanakan untuk membunuh VT dengan menggunakan racun cyanida. Nah, si racun cyanida ini tuh dibelinya secara online oleh si BHS. Setelah cyanida itu didapat, si BHS ini meracik racun itu lalu memasukkannya ke dalam minuman si VT. Nah, minuman tersebut diberikan kepada YL agar si YL ini memberikannya kepada VT. Namun saat hendak diberikan kepada VT, si YL ini merasa takut sehingga tidak jadi memberikan minuman tersebut kepada VT. Sehingga aksi tersebut gagal. Dan pada akhirnya mereka berdua itu menyewa dua orang pembunuh bayaran yaitu S dan IM. Kronologi kedua yaitu si VT dan BHS ini hendak berangkat ke suatu tempat. Pada saat kejadian ini, BHS izin untuk menepikan mobilnya di tengah jalan dengan alasan ia ingin muntah. Nah, saat itulah dua eksekutor yang telah direncanakan masuk ke dalam mobil yang hendak tumpangi VT. Namun, si VT ini keburu menyadari hal tersebut, sehingga VT ini langsung tancap gas melajukan mobilnya, sehingga dua eksekutor tersebut terlempar dari dalam mobil. Hingga akhirnya aksi membunuh VT tersebut itu gagal lagi dan dapat dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan. Nah, si YL dan BHS ini diancam dengan pasal 340 KUHP, jungto pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup, sedangkan tiga pelaku lainnya yaitu JRS, IM, dan BO ini masih menjadi buron. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan semoga materinya bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.